Simbol Garuda ini bermakna sebagai simbol pembebasan Ibu Pertiwi dari belenggu perbudakan dan penjajahan. Nah, Garuda digambarkan memiliki tubuh berwarna emas, berwajah putih, dan bersayap merah. Nah, dengan kemarahan yang meluap, Garuda lalu menyerang para naga. Halo guys, welcome to my channel. Kembali lagi dengan aku Kay. Hari ini aku mau bercerita tentang mitologi dari lambang negara kita, yaitu Garuda. Sini aku ceritain. Pancasila merupakan dasar negara kita. Nah, pada logo Pancasila terdapat Garuda atau burung Garuda. Dan terdapat pula semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada logo itu, yang berarti walaupun kita berbeda tapi tetap satu. Nah, pada tahun 1950 setelah 5 tahun merdeka diadakan sayembara untuk memilih lambang dari Indonesia, dan rancangan Sultan Hamid II terpilih menjadi lambang kita sampai saat ini. Nah, setelah lambang Garuda ini disempurnakan oleh pemimpin bangsa kita, akhirnya diumumkan ke masyarakat pada tahun yang sama. Simbol Garuda ini bermakna sebagai simbol pembebasan Ibu Pertiwi dari belenggu perbudakan dan penjajahan. Nah guys, terdapat kisah tentang Garuda yang merupakan mitologi dari agama Hindu dan Buddha. Yuk kita masuk ke cerita dari versi ajaran Hindu terlebih dahulu ya. Garuda merupakan burung gagah perkasa yang merupakan tunggangan dari Dewa Wisnu. Nah, Garuda digambarkan memiliki tubuh berwarna emas, berwajah putih, dan bersayap merah. Paruh serta sayapnya seperti elang dan memiliki tubuh layaknya manusia. Garuda memiliki tubuh yang besar, bahkan bisa menutupi cahaya matahari yang menyinari bumi. Kisah burung Garuda ditemukan dalam kitab Mahabharata, tepatnya bagian pertama yaitu Adiparwa. Dalam cerita, Garuda merupakan anak dari Begawan Kasyapa, seorang resi yang arif dan bijaksana. Nah, dia memiliki 2 istri yaitu Dewi Kadru dan Dewi Winata. Dia selalu bersikap adil kepada kedua istrinya. Setelah sekian lama menikah, kedua istrinya ini belum melahirkan keturunan bagi Begawan Kasyapa. Akhirnya, Begawan Kasyapa memberikan masing-masing 2 butir telur kepada Dewi Kadru dan Dewi Winata. Tetapi Dewi Kadru malah meminta 1000 telur agar terlihat lebih hebat dibandingkan dengan Dewi Winata. Akhirnya permintaan itu dikabulkan oleh Begawan Kasyapa. Setelah sekian lama, 1000 telur milik Dewi Kadru akhirnya menetas dan menjadi 1000 ekor naga atau ular naga. Sedangkan 2 telur milik Dewi Winata tidak kunjung menetas. Nah, karena rasa malu akan telurnya yang tak kunjung menetas ini, Dewi Winata memecahkan 1 telur tersebut dan keluarlah seekor burung kecil yang belum sempurna bentuknya. Dia cacat, tak berkaki, dan namanya adalah Aruna, yang nanti kelak dia akan menjadi kusir Dewa Matahari atau Dewa Surya. Nah guys, karena lahir sebelum waktunya, Aruna mengerang kesakitan sehingga dia mengutuk ibunya jika suatu hari ibunya ini akan menjadi budak dari saingannya. Setelah kejadian tersebut, Dewi Winata menjaga telur yang satu lagi dengan sangat baik. Nah, setelah sekian lama, 1 telur yang dijaga Dewi Winata akhirnya menetas dan menjadi burung bernama Garuda. Dewi Winata merawat dan mengajari Garuda dengan penuh kesabaran. Garuda pun tumbuh menjadi anak yang berbakti kepada ibunya. Sedangkan anak-anak dari Dewi Kadru setiap hari ribut dan tidak bisa diatur. Hal ini membuat Dewi Kadru menjadi kewalahan. Nah,
Dewi Kadru yang melihat Dewi Winata yang telaten dalam merawat anaknya dan anaknya yang berbakti kepadanya ini makin membuat Dewi Kadru ini merasa iri. Karena kan emang dari awal Dewi Kadru ini emang selalu merasa iri kepada Dewi Winata ini ya guys. Nah, suatu hari saat para dewa lagi mengaduk-ngaduk samudra untuk mendapatkan tirta amarta atau air kehidupan, muncullah kuda terbang bernama Ucai Swara. Lalu Dewi Kadru mendapatkan ide licik untuk memperbudak Dewi Winata. Dewi Kadru menantang Dewi Winata untuk menebak warna kuda Ucai Swara yang belum terlihat oleh mereka. Siapa yang berhasil menebak dengan benar, maka yang menang boleh melakukan apapun terhadap yang kalah. Lalu Dewi Kadru menebak warna kuda tersebut adalah hitam dan Dewi Winata menebak warna kuda tersebut berwarna putih. Akhirnya Dewi Kadru pun menceritakan hal ini kepada anak-anaknya. Tapi anak-anaknya ini kaget setelah mengetahui ibunya menebak kuda Ucai Swara berwarna hitam karena kuda tersebut sebenarnya berwarna putih. Mengetahui dirinya akan kalah, maka Dewi Kadru berbuat licik. Dia menyuruh anaknya untuk menyemburkan racun ke kuda itu sehingga kuda itu akan berubah menjadi warna hitam. Nah, segeralah anak-anak Dewi Kadru melakukan perintah sang ibu. Akhirnya Dewi Winata kalah dalam pertaruhan itu. Dewi Kadru menjadikan Dewi Winata sebagai budaknya untuk mengasuh anak-anaknya. Sebagai anak yang berbakti, Garuda yang menyadari kelicikan Dewi Kadru menjadi sangat marah. Nah, dengan kemarahan yang meluap, Garuda lalu menyerang para naga. Pertarungan itu berlangsung cukup lama dikarenakan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang setara. Nah, karena merasa pertarungan tidak akan berakhir, maka para naga mengusulkan perundingan kepada Garuda. Mereka akan membebaskan Dewi Winata dari perbudakan jika Garuda membawakan tirta amerta atau air kehidupan milik para dewa. Akhirnya Garuda menyanggupi permintaan para naga. Dia segera pergi ke Kayangan untuk mendapatkan tirta amerta. Dalam perjalanannya, Garuda bertemu dengan Dewa Wisnu dan dia menceritakan apa yang terjadi. Setelah mendengar cerita Garuda, Dewa Wisnu setuju akan memberikan tirta amerta dengan syarat Garuda harus menjadi tunggangannya. Nah, Garuda menyetujuinya. Kemudian Dewa Wisnu memberikan tirta amerta yang berwadahkan kemendalu dengan tali rumput ilalang. Setelah itu, Garuda segera pergi untuk menemui para naga. Lalu, dia memberikan tirta amerta itu pada mereka. Namun, sebelum para naga tersebut meminumnya, Dewa Indra yang kebetulan lewat mengambilnya dan dia meminumnya. Ternyata tetesan air keabadian itu masih ada tersisa sedikit di tali rumput ilalang. Lalu si para naga ini menjilati tali rumput ilalang itu. Tapi ternyata tali rumput ilalang itu sangat tajam, melebihi pisau. Hal itu membuat lidah para naga terbelah menjadi dua. Nah, oleh sebab itulah keturunan naga akan memiliki lidah yang terbelah hingga saat ini. Garuda pun berhasil membebaskan ibunya dari jerat perbudakan Dewi Kadru. Nah, setelah itu Garuda menjadi tunggangan Dewa Wisnu yang kemudian dikenal dengan nama Garuda Wisnu Kencana. Kita sekarang masuk ke versi Buddha. Garuda dalam ajaran Buddha dikenal sebagai makhluk mitologi berwujud burung raksasa yang bercampur dengan manusia. Nah, dalam ajaran Buddha, Garuda yang disebut juga Garula dalam bahasa Pali adalah golongan burung dengan sayap cemerlang dan digambarkan sebagai dewata rendah yang perkasa yang mampu menciptakan badai dengan kepakan sayapnya. Menurut ajaran Buddha tentang samsara yang merupakan siklus kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali yang terus-menerus, Garuda ini merupakan salah satu dari Astasena atau Astagatya
yaitu 8 kelompok makhluk gaib. Berbeda dengan kepercayaan Hindu yang melihat Garuda sebagai tunggangan Dewa Wisnu, Garuda dalam ajaran Buddha lebih dikenal lewat peran simbolis dan spiritualnya. Dalam kitab Jataka yang merupakan kumpulan cerita-cerita yang berisi tentang kehidupan lampau atau reinkarnasi Sang Buddha, para bangsa Garuda merupakan musuh para bangsa naga, golongan makhluk berwujud ular raksasa yang diburu para Garuda. Suatu hari, para Garuda sedang menangkap para naga dengan cara menerkam kepala mereka. Lama-kelamaan, para naga mendapat akal dengan menelan batu besar agar mereka menjadi makin berat. Hal ini membuat para Garuda kelelahan dan akhirnya mereka mati. Siasat licik para naga itu lalu dibongkar oleh petapa Karambia kepada salah satu Garuda, yang kemudian disuruh untuk menggigit ekor naga tersebut agar batu dimuntahkan. Nah, salah satu kisah penting Garuda muncul dalam kitab Mahasamaya Sutta yang merupakan salah satu bagian dalam Tripitaka, kitab suci agama Buddha. Lanjut ke cerita ya guys. Jadi di dalam Mahasamaya Sutta ini, Garuda muncul dalam cerita pada saat Sang Buddha mendamaikan konflik abadi antara Garuda dan para naga atau ular naga. Kisah ini menjadi simbol kemampuan Buddha dalam membawa kedamaian antara makhluk mitologi yang selama ini bermusuhan. Nah, Garuda dalam ajaran Buddha sering digambarkan sebagai penjaga gerbang kuil atau pelindung spiritual. Dia dipercaya mampu mengusir roh jahat. Hal ini menegaskan perannya sebagai pelindung tempat suci, terutama di wilayah Asia Tenggara. Dalam tradisi Mahayana dan Vajrayana, Garuda memiliki simbolik yang lebih dalam. Dia dikaitkan dengan Buddha Dhyani Amoghasiddhi yang menungganginya sebagai vahana atau kendaraan suci. Nah, dia melambangkan racun batin dan rintangan spiritual, sejalan dengan mitos Garuda yang memangsa ular beracun. Sementara di Tibet, Garuda adalah salah satu dari 4 makhluk keramat dan mewakili kebijaksanaan. Dia digambarkan sebagai sosok yang terbang tinggi dan lambang pikiran luhur yang melampaui kemelekatan kebodohan. Garuda dalam ajaran Buddha bukan sekedar makhluk mitologi, tapi merupakan simbol pelindung, penakluk racun batin, dan lambang kebijaksanaan. Dari musuh naga hingga vahana Buddha, Garuda menunjukkan bagaimana kekuatan bisa selaras dengan kebijaksanaan spiritual. Inilah cerita tentang mitologi dari Garuda. Kalau ada yang kurang, boleh komen di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.